Ikhwan yang dimuliakan Allah, ya, belum selesai sampai di tradisi pertama sebagai wujud syukur. Kalau apa namanya yang kita ketahui dan sudah seringkali saya juga dapatkan dari putra putri ayahanda kita Bapak Haji Baharudin, ya, setiap ada pernikahan anak, ya, putra putri mereka, yang pertama saudarinya saudara kita Aswal, adanya hatam Quran, kemudian adanya Maulid Nabi, kemudian akdun nikah yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri sesuai dengan tuntunan syariat Allah. Tidak adanya campur aduk antara laki perempuan ketika berlangsung akad nikah. Ya, ini belum berlangsung akad nikah. Tapi sudah dimulai dengan kebaikan. Sudah diawali dengan sesuatu yang insya Allah mendatangkan keridhaan Allah, ya, karena akad nikahnya insya Allah pada hari Jumat pagi, ya. Jika malam ini diawali dengan perkara atau tradisi yang baik, maka jangan sampai nanti pas hari hanya, ya, dimulai dengan perkara yang tidak diridhoi sama Allah, ya, karena di waktu ijab qabul, nah ini dengarkan baik-baik untuk kalian yang kelak ingin berumah tangga atau kalian yang ingin menikahkan putra putri Anda, ya, Anda boleh berbahagia, Anda boleh bersenang karena pernikahan ini adalah momentum yang membuat orang atau khususnya, ya, kedua mempelai itu bahagia, ya. Begitu juga keluarganya, orang tuanya, saudara-saudarinya, ya, karena adanya pernikahan, adanya momen bahagia. Tapi yang harus diingat akan kita sekalian, ya, tidak boleh kebahagiaanmu itu kau hias dengan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah. Sebelum kalian yang mau menikah atau yang ingin melangsungkan akdun nikah bahagia, ya, sebelum kalian berbahagia, ketahuilah terlebih dahulu yang bahagia siapa? Nabi kita Muhammad. Karena Nabi Muhammad sangat bahagia kalau ada umatnya menikah. Tamam? Ya. Paling bahagianya Nabi Muhammad. Ya. Nanti ente menikah, ya, yang bahagia pertama itu Nabi Muhammad. Belum kalian, belum, ya. Kalian masih tegang. Yang pengantinnya, calon pengantinnya masih tegang, ya. Sudah diawali dengan niat baik untuk melamar anak gadis orang, itu sudah mulai ketegangan antara gobul wal merdud, antara diterima sama ditolak, ya. Nah, itu kembali lagi, diterima dan ditolak itu kembali kepada masing-masing individu. Tapi niat yang sudah ditanamkan di hati untuk menikah itu sudah membuat Nabi bahagia, ya. Tiba-tiba waktu ngelamar diterima. Yang bahagia pengantinnya kah? Calon pengantinnya, calon mempelai, betul nggak? Keluarga dua mempelai, betul nggak? Kebahagiaan Nabi berlipat lagi. Kalian baru satu kali bahagia karena baru diterima sama pihak perempuan. Nabi udah bahagia dua kali lipat. Yang paling bikin Nabi bahagianya, puncak kebahagiaan Nabi apa? Ketika dilangsungkan akdun nikah, ijab dan qabul. Bahkan dikatakan para ulama, setiap ada ijab qabul Nabi Muhammad itu, umatnya, ya, yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasul, ya,
Nih yang di dalam dengerin, jangan bikin majelis. Jangan bikin majelis juga yang di dalam. Saya paling tidak suka kalau ada dua majelis di satu tempat. Ya. Ngobrol, sibuk sama HP, sayang sama waktu kalian. Ya. Nanti habis majelis silakan kalian mau sibuk sama HP, mau bahas masalah, mau ngobrol, tapi berjalan majelis fokuskan hati kalian itu, menghadapkan hati kalian apa yang disampaikan dari Al-Quran dan hadis, sehingga berkah kalian punya diri umur. Ya, ini dengarkan nih yang di dalam waktu akad nikah, waktu ijab qabul, ya, yang paling bahagia itu Nabi, bukan kalian. Kalian bahagia, tapi ketahui yang paling bahagia itu Nabi. Paling bahagia saat mau dilakukan ijab dan qabul. Saya nikahkan, saya terima nikahnya. Nah itu dikatakan para ulama, momen saat itu Nabi dihadirkan sama Allah ruhnya untuk ikut hadir menyaksikan umat yang beriman itu ijab qabul. Mata memang tidak melihat, mata kita tidak melihat Nabi Muhammad hadir. Ya. Sehingga apa? Sehingga adanya kemungkaran di tengah ijab qabul. Nabi langsung kembali, tidak mau hadir. Dengar baik-baik itu. Ya. Kalian bangga kalau yang hadir presiden, menteri, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, pejabat, orang yang terkenal. Kalau hadir ijab qabulmu, kau bangga. Betul lah kira-kira. Ya. Tapi kau tidak paham. Ya. Kau tidak sampai kepada tingkatan iman kalau yang hadir di akad nikahmu adalah Nabi Muhammad. Kau tidak sadari itu. Kau tidak pahami hal tersebut. Yang kau lihat kehadiran mereka yang secara zahir. Apalagi kalau orang itu memiliki nama, ya, jabatan, bahkan jadi kebanggaanmu. Tidak apa-apa, itu bukan satu larangan, silakan. Asal sesuai dengan tuntunan. Nah itu intinya. Berarti itu momen menambah kebahagiaan. Kalau ada orang yang terkenal, artis dah misalnya, datang waktu ijab qabul, tapi saat ijab qabul tidak ada kemungkaran di dalamnya saat prosesinya. Ya. Apa di antara kemungkaran? Mempelai perempuan dihadirkan dalam satu ruangan akad nikah, laki perempuan membaur campur aduk, kayak mau bikin adonan. Ya, kalau bikin adonan kayak gitu, masuk garam, masuk gula, masuk sagu, masuk terigu, masuk ini dan itu. Ya, apalagi kalau adonannya bakwan, bikin bakwan, masuk wortel, masuk bawang goreng. Itu diantara kemungkaran. Laki perempuan membaur jadi satu, itu kemungkaran. Kalau ada seperti itu, tadinya Nabi hadir langsung Nabi kembali. Tidak mau Nabi menyaksikan umat yang melangsungkan akad nikah. Rugi kalian. Ya, rugi. Hafalkan baik-baik ucapan saya dan kalimat yang keluar dari mulut saya ini. Ya. Kelak suatu saat engkau akan melangsungkan akad nikah, Allah kasih umur panjang dan murah rezeki, mudah jodohmu. Ya. Atau kau akan menikahkan anak laki dan gadismu. Awali dengan kebaikan, ketika waktu sakralnya Nabi hadir selagi tidak ada kemungkaran. Apa di antara kemungkaran? Waktu ijab qabul, di ruangan ijab qabul, mau ruangannya kecil atau besar kayak stadion sepak bola, selagi itu ruangannya berbaur laki perempuan di dalamnya, itu kemungkaran. Dengan itu Nabi yang tadi hadir kemudian Nabi kembali, tidak mau Nabi menyaksikan ijab qabul umatnya. Sampai, apa yang kau banggakan kalau Nabi tidak hadir? Apa yang mau kau banggakan? Ya, tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya, yang ada kekecewaan. Ya, kekecewaan bagi mereka yang memahaminya. Ya, secara batinnya, secara zahir bahagia. Ya, zahirnya memang bahagia.
tapi imannya, ruhnya kecewa. Kenapa? Gara-gara ini orang ngikutin hawa nafsunya, keinginannya atau tradisinya yang bertentangan dengan syariat. Itu ruhnya melihat Nabi Muhammad tidak menghadiri, nangis. Kalau bisa ruh itu bisa ngomong dia sama mempelainya atau keluarganya. Ya. Jadi jangan diawali dengan baik. Waktu yang penting, pokok, momen yang sakralnya itu yang kita harapkan kehadiran Nabi Muhammad menyaksikan. Setiap umatnya yang beriman kepadanya. Waktu ijab qabul dikatakan Nabi hadir. Selagi tidak ada kemungkaran. Ya. Kan saya pernah berkali-kali, bahkan bahasanya mulut saya ini sudah berbusa menyampaikan. Setiap ada undangan yang memanggil saya, kalau acara akad nikah di situ ada kemungkaran, saya tidak akan hadir. Tolak ukur saya apa? Sudah paham kalian? Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa kalian menjawab sendiri. Apa tolak ukur, apa sandaran Ahmad Syarif kalau ijab qabul dipanggil tidak mau datang kalau di situ ada kemungkaran? Membaur laki dan perempuan dalam ruang akad. Kenapa Habib Syarif tidak mau hadir? Apa patokan dia? Apa sandaran tolak ukurnya apa? Kalian sudah bisa jawab. Nabi aja kabur, Nabi aja menghilang, Nabi aja nggak mau menghadiri. Apalagi saya manusia yang berdosa. Nabi yang panutan kita semua tidak mau menghadiri akad nikah yang di situ membaur laki perempuan. Terkadang laki perempuannya, calon pengantinnya didudukkan di samping ke depan penghulu, depan ijab qabul, depan saksi. Ini bukan muhrim. Ini masih calon, belum halal dia. Kenapa kalian buka rumah tangga mereka itu dengan sesuatu yang diharamkan sama Allah? Ini pahami orang tua khususnya. Ya, orang tua tuh pahami. Anakmu yang menikah ini, apalagi masih gadis sama perawat, mereka itu inggih, nurut aja apa kata orang tua. Tapi ada frekuensi. Kita itu tidak boleh nurut walaupun dengan orang tua kalau itu berbentuk dan berbau maksiat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tidak ada ketaatan dalam bentuk maksiat. Cerna dengan iman. Jangan terbawa dengan suasana. Kau akan menikah, kau akan menghidupkan salah satu sunnah Nabi besar yang terbesar, akadun nikah. Sunnah Nabi itu banyak. Siwak, sunnah Nabi. Masuk kamar mandi, kaki kiri keluar kaki kanan, sunnah Nabi. Makan baca doa, minum baca doa, habis makan habis minum baca doa, sunnah Nabi. Mau tidur, bangun tidur, sunnah Nabi. Tapi dari semua banyaknya sunnah Nabi yang terbesar adalah akadun nikah. Masa dihiasi dengan maksiat? Ya. Efeknya kemana? Ini saya ingin membuka pola pikir kalian orang yang beriman. Efek daripada kemungkaran tersebut, yang pengantinnya kasihan, mempelainya kasihan. Kalian tidak mengerti, kalian tidak menjalankan. Yang membuka pintu rumah tangga itu yang pengantin, bukan orang tua pengantin, bukan saudara-saudari mempelai, bukan paman dan acil si mempelai. Pengantinnya, dia yang membuka pintu rumah tangganya dengan apa? Kemungkaran. Akhirnya apa? Perjalanan rumah tangga banyak begitu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Cekcok terus tidak ada ke jalan keluar. Tidak bisa bersyukur terhadap apa yang Allah datangkan. Macam-macam dia dapatkan. Ya. Nah, yang menyebabkan akad nikah tadi ada kemungkaran kan si pengantin ini kan inggih, nurut. Apa kata orang tua, apa kata acil, apa kata paman, apa kata kai. Boleh kalian kata ini ikuti selagi tidak melanggar hukum Allah. Telan itu dengan iman, bukan dengan akal dan logika. Ya. Telan sampai kenyang itu dengan imanmu. Kau akan menikah, kau punya anak gadis akan kau nikahkan. Kau punya anak laki-laki akan kau nikahkan. Tapi jangan kau awali rumah tangga mereka dengan kemungkaran. Kapan? Waktu ijab qabul. Kalau Nabi aja kagak mau hadir, ya.
Apalagi kalau ada orang yang paham hadir, berarti ini orang yang paham ilmu tadi itu blow on, kagak ngerti tapi nggak diberikan manfaat sama Allah tuh ilmunya. Ada orang paham tak siapa yang melangsungkan ijab kabul, mana mempelai perempuan, kan rukun dari pernikahan kan adanya mempelai laki, ada mempelai perempuan, ada dua saksi, adanya ucapan ijab dan kabul. Iya betul, rukun itu ada, tapi bukan berarti harus hadir. Beda ini kalimat. Ada bukan berarti harus hadir. Kan sudah saya pernah utarakan kemarin. Bisa saja si mempelai perempuan hadir di ruang sebelah, disiapin fasilitas bioskop. Kalau kurang TV, bikin tuh bioskop gede-gede sampai jebol kau punya mata. Ya. Bukan harus si perempuannya dihadirkan, dia ada. Kan rukun nikah itu, rukun ini kan ada 5 rukun nikah. Kalau kurang satu kagak bisa berjalan, tidak sah nikahnya. Apa yang pertama? Yang pertama adanya wali. Siapa wali? Yang berkaitan sama mempelai perempuan. Walinya siapa? Ya. Kita mah laki-laki cuma tugas menculik anak perempuan orang doang, tapi cara halal. Ya. Habis kan kita bawa kabur, ya enggak? Maksudnya kalau si suaminya udah punya rumah sendiri, ya di situ anak orang perempuan diculik, tapi dengan cara halal. Tuh wali dia, abahnya dia, kakeknya si perempuan tadi mempelai perempuan, atau pamannya dia kalau tidak ada yang di atasnya, wali nasabnya. Yang kedua apa? Adanya mempelai laki-laki. Yang ketiga apa? Adanya mempelai perempuan. Ini rukun nih. Ini namanya rukun. Adanya mempelai laki 2, adanya mempelai perempuan 3. Yang keempat harus ada 2 saksi. Yang terakhir ucapan ijab dan kabul. Kalau kurang dari 1 ini tidak sah nikahnya dalam mazhab Syafi'i, betul? Tapi apa makna ada di sini harus hadir? Ini harus paham kita. Kita ini tidak boleh kita tidak paham. Jangan mau kita dikatakan bodoh, tidak boleh. Kita ini pinter, cerdas umat Islam ini, orang yang beriman. Ya. Jangan mau kita dibodohin dengan tipu daya. Daripada ada tradisi orang-orang Yahudi atau lihat artis rame, wah ini saksinya pejabat ini yang di meja sini pejabat, 2 mempelai di situ, nonton cek nonton apa lagi itu apa namanya, info selebritis, info apa ya, ini ndak tahunya berapa bulan berapa tahun di situ dapat informasi lagi telah bercerai-berai, talak 300.000. Yang tahu tadi meninggal akad, nggak tahu, dapat kabar cerai. Mau disalahkan siapa? Suami istri. Salahkan dirimu sendiri. Mengawali dari rumah tangga yang begitu besar sunnah Nabi Muhammad, kau awali dengan kemungkaran. Paham sampai di sini? Yang di dalam paham. Lihat enggak tuh TV sudah saya genting gede-gede tuh, masih enggak kelihatan biji mata saya. Gak bisa, kalian harus ngerti. Kalian bukan orang yang tidak paham. Ya. Oke lah yang di luar sana yang belum mendengarkan penjelasan ini, tidak apa-apa. Dia tidak paham, tapi ya saling menyampaikan. Khususnya kalian. Ya, khususnya kalian. Kalau semua itu sesuai dengan tuntunan agama Allah, sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, tradisi yang dilakukan, yang diberlakukan di acara pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam, saya 24 jam bisa standby di situ. Apa yang kurang saya support. Apa yang bisa saya bantu, saya bantukan. Kenapa? Karena itu syiar Nabi Muhammad. Tidak ada namanya syiar berbentuk maksiat. Ya billah min dalik. Ya. Jadi makna ada mempelai perempuan bukan harus dihadirkan. Tiba-tiba ada yang mengakadkan di mana calon mempelai perempuannya harus hadir, harus ada. Iya ada, tapi bukan berarti harus hadir. Kalau tidak dihadirkan, tidak disandingkan sama sebelahnya calon lakinya, nggak bisa kita lakukan akad nikah. Yang bilang begitu siapa?
Kalau tidak dihadirkan tidak sah menikahnya. Kesini orangnya bawa ke sini, kita bahas ilmunya, kita bahas dalilnya, kita cari tahu apa maksudnya. Seperti itu, ya. Jangan diawali dengan awal khatamul Quran, baca maulid Nabi. Oh, pas hari hanya campur aduk laki perempuan. Saya orangnya nggak pandang bulu dalam hal yang berkaitan dengan hukum Allah. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau dengar omongan orang. Itu prinsip saya. Ya. Waktu ijab kabul, sebelum ijab kabul, beb, insya Allah nggak membaur laki perempuan. Insya Allah tidak ada laki perempuan, laki-laki tempatnya beda, perempuan tempat berbeda. Marhaba, saya husnudzon karena belum acara. Tapi nanti ketika hari hanya, ketika saya sudah di lokasinya, ya. Apa yang disampaikan waktu disampaikan sebelum acara ternyata berbalik faktanya, saya tidak langsung kabur, saya peringatkan kalau bisa perempuan masuk sebelum ini akad berjalan. Oh, teka namanya, tahu teka. Perempuan itu teka misalnya, beb, ini kan cucu saya, ini kan anak saya ingin melihat langsung dengan mata kepala saya, ndak mau saya lewat TV atau proyektor. Ini kan anak kesayangan saya, oh silakan saksikan, saya yang keluar, kan begitu, simple. Ya. Jangan sampai akad nikahnya dibatalkan, bukan berarti begitu maksudnya. Saya yang keluar, silakan Anda masuk dan membaur. Saya sudah memperingatkan, saya sudah memberitahukan. Ya. Yang ini saya sampaikan, kalian mendengar semua menjadi saksi di hadapan Nabi Muhammad dan Allah pada hari kiamat. Ahmad Syarif sudah menyampaikan. Jangan kalian bilang belum. Tidak bisa, karena telinga kalian sudah banyak mendengar. Kalau yang masalah mengamalkannya, menjalankan atau tidak, itu kembali ke individu. Saya sudah menyampaikan. Kan begitu, simple. Ya. Jadi awali ini rumah tangga dengan baik, dengan ridho Allah Ta'ala, ya. Makanya para ulama kita, khususnya di Hadramut, di kota Tarim, mobil khusus di kota Tarim itu buminya Wali Songo yang mengislamkan Indonesia pertama kali, ya. Mereka itu sebelum akadun nikah, sebelum mendekati hari-hari pernikahan apa? Mereka mengajarkan kepada khususnya kedua mempelai yang mau menikah. Nih catat nih yang bawa buku, ya. Yang belum menikah nanti yang mau menikah nih, ya, ini salah satu yang dianjurkan, yang diajarkan oleh para ulama kita. Apa? Hendaknya mereka menanamkan niat yang salehah sebelum melangsungkan prosesi ijab kabul. Ya. Pertama, sebagai bentuk taqarruban ilallah, ya. Mendekatkan dirinya, hatinya kepada Allah. Itu sebelum ijab kabul, ya. Nanti hikmah pernikahan, hikmah berumah tangga suami istri pas hari ijab kabul setelah akad nikah baru saya sampaikan. Ini sebelum prosesi ijab kabul, ya. Saya kasih dari awal pelan-pelan, ya. Niatnya dulu. Niatnya dulu. Yang mau akad nikah, beb, kalau yang sudah akad nikah niatin juga. Ya, mungkin sebelum waktu kau menikah dulu lupa nih niat atau tidak tahu niat, ya. Jadi rumah tanggamu kayaknya berbanyak masalah, ya. Ini sunnah Nabi, ini yang paling disayangi, yang paling disukai Nabi, yang paling dicintai sampai Nabi itu hadir, ya. Setan yang kagak suka, setan tuh tidak suka. Makanya nggak usah heran, lumrah kalau mendekati pernikahan banyak permasalahan yang timbul, banyak cobaan. Betul nggak kira-kira? Kenapa? Karena ini Nabi bahagia, setan nangis, dibuat harus batal tuh nikah. Dibuat kalau bisa nggak jadi tuh nikah, biar Nabi sedih. Itu maksud bliss, ya. Jadi ada aja bahasa dari sono, dari pihak sini, dari saudara sendiri, dari saudari, dari pamannya mungkin, dari acilnya mungkin, dari ini. Biar apa? Biar yang mempelai dua ini nggak berlangsung akadnya. Itu gambaran mereka yang tidak mengerti. Mestinya kalau ada ini momen, satu menyatulah kalian,
saling membahu, saling membantu, saling mensupport, saling menutupi kekurangan. Jangan kasih celah iblis bermain di hatimu. Ya. Jangan kasih celah iblis bermain di hatimu. Entah itu kalian yang mau menikah saudaramu, saudarimu, pamanmu, acilmu, atau orang tuamu, atau sebaliknya anak-anakmu. Dibuat sama setan ini, mana ini yang ada celah hatinya. Oh, mungkin pamannya ini pamannya ini mulutnya ini apa tumpis nih. Ya, masukin ke setan hati. Kau bisikin sama itu. Ini sampailah nanti kepada keluarga yang mau pengantin, kepikiran, ya Allah kasihan. Betul gak gitu? Macam-macam dah. Ya, ini di dalam kutanya. Kalau udah menjelang mendekati pernikahan, ada aja cobaannya. Ada. Ya, kasihan kadang-kadang sampai batal. Nah, senang iblis. Niat baik tadi tuh mau menghidupkan sunnah Nabi, gagal. Tepuk dia. Oh, tak. Ini setan. Ya, kenapa? Karena niat baiknya untuk menghidupkan sunnah terbesar Nabi Muhammad gagal. Dia berhasil melalui celah-celah keluarganya, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Jangan kalian terhipnotis, jangan kalian mau termanipulasi dengan bisikan yang seperti itu. Kalian malah harus kuat, harus support, kalian harus saling bahu membahu, saling bantu. Apa kurangnya? Sini. Itu. Jangan sampai celah iblis bermain. Ya. Jangan kasih kesempatan iblis untuk bermain. Mulai dari sebelum akad, penuhi apa yang sekiranya semestinya, selayaknya, tidak harus dipaksakan. Ya. Waktu akad nikah, jaga baik-baik, bikin benteng, jangan sampai iblis bermain. Ya. Kalau ada perempuan tidak tahu siapa, misalnya tadi waktu di ruangan ijab kabul, bukan keluarga mempelai laki, bukan keluarga mempelai perempuan, tiba-tiba dia mau fudul, pengen tahu, pengen menyaksikan langsung, ya, siaran langsung akad nikah tadi. Siapa itu? Kita dari mempelai laki-laki sudah komitmen sama iman kita, tidak mau kita sebagai perempuan bakal campur ke ruang akad nikah. Begitu juga dari mempelai perempuan, kita komitmen, tidak bakal kita membaur dan mencampur atau menghadirkan mempelai perempuan di ruang akad nikah. Itu khusus laki-laki. Kita lihat dari TV, tiba-tiba adalah perempuan, tidak tahu siapa, bukan dari salah satu dua pihak mempelai, nongol kepalanya di ruang akad nikah. Kepalanya aja nongol, bukan badannya, ya. Kepalanya aja nongol, ngelihat langsung itu. Kau tarik rambutnya, campak, balik lagi ke ruangan perempuan, ya. Jangan, dia termakan sama bisikan setan. Biar apa? Biar Nabi Muhammad. Nah, kau harus pintar, kau boleh bodoh. Kita orang yang beriman ini cerdas, ya. Cerdas ketika iman kita yang tampil, bukan logika. Itu bedanya kita sama orang-orang yang tidak beriman, ya. Secara logika pun nggak etis, secara logika pun nggak ada etika yang seperti itu, ya. Harus jaga. Nah, ini salah satu momen iblis kagak suka ketika melihat Nabi Muhammad tersenyum dan bahagia. Kita orang yang mencintai Nabi Muhammad harus membuat Nabi Muhammad bahagia sampai selesai ijab kabul. Ya. Bahkan kalau bisa pas resepsinya begitu juga. Ya. Ini tradisi, memang tradisi. Tidak gampang membalik tangan nih, mengubah tradisi yang penuh di dalamnya kemungkaran itu kembali kepada syariat. Ya. Jadi nggak usah heran kalau malapetaka, musibah banyak. Manusia ini aman, dunia ini, bumi ini aman kalau orang yang beriman itu kembali kepada Allah. Kalau orang yang beriman kepada Allah tapi melanggar terus perintah Allah, syariat Allah, jangan harap bumi ini akan aman. Jangan harap bumi akan tenang. Jangan harap daerah kita ini akan, sekitar kita akan dihujani rahmat sama Allah. Yang beriman aja kagak mau berpegang kepada hukum Allah, ya. Kecuali mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah, baru negara tersebut dikasihi sama Allah, ya.
Nah, jadi pertama adalah niat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah ini ya, memiliki efek berkah kepada orang yang ada di sekitar. Maksudnya apa? Walaupun yang berniat ini adalah pengantin, calon mempelai, tapi yang membantu, yang mensupport, yang memberikan apresiasi, baik itu atau kontribusi, baik itu dari moral, material ya, itu dia termasuk telah mendekatkan dirinya kepada Allah ya. Barakallahu fikum ya. Nih khidmat kalian ini untuk syiar sunnah Nabi Muhammad terbesar ya. Ada yang ngambil ambal, bawa kipas angin, ada yang pakai motor, ngikat pakai tali, untung badannya tidak terikat di motor ya. Nah, saya apresiasi ya. Pertahankan yang seperti itu. Kalian yang seperti itu sudah memasukkan diri kalian secara kalian tidak sadari, mendekatkan diri kalian kepada Allah ya. Mudah-mudahan dengan berkah itu Nabi Muhammad ridho sama kalian ya. Tapi jaga betul. Yang perempuan begitu juga ya. Babnya masak nih, bab masak, bab belanja, aktifkan diri kalian, libatkan, karena ini sunnah Nabi yang terbesar, akdun nikah ya. Nanti kalian dapat berkahnya yang berkhidmat itu ya. Khidmat ini seperti yang sudah saya sampaikan, salah satu jalur cara untuk kita cepat sampai kepada Nabi Muhammad. Ayo berkhidmat dengan agamanya, dengan dakwahnya, dengan syariatnya ya. Jadi kita dapat berkahnya. Apa yang kurang kita support, jangan kita paksakan ya. Dan seperti itu. Lalu yang kedua, niatku dengan ini pernikahan. Nah, ini untuk mempelai nih ya. Laki dan perempuan. Niatku dengan ini pernikahan, menikahi seorang wanita untuk mendapatkan mahabbah, kecintaan ya. Mahabbah itu artinya cintaan. Kecintaan dari sopo? Mempelai perempuan. Cemen itu. Mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan anak keturunan sebagai kelangsungan umat manusia. Itu niat pertama ya. Niat pertama, mendekatkan, menikahi seorang wanita untuk mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah, dan mendapatkan anak keturunan sebagai kelangsungan umat manusia. Jadi kalau udah menikah, banyak-banyak punya anak ya, banyak punya anak. Orang-orang tua kita dahulu ya, anak banyak semua tuh anaknya, ada yang 11, 12, 13 ya, banyak. Ada yang 10, ada yang 9. Keluarga saya dari sisi ibu saya saja 10 saudara ya, 10 saudara. Nah, semakin mendekati akhir zaman semakin berkurang ya. Timbullah bahasa 2 anak cukup. Dua anak cukup. Bini aja Allah halalin 4 boleh, masa anak 2 ya. Mestinya satu istri, kalau dia poligami nih, 1 istri itu 10 anak, targetin begitu ya. Kalau bininya lebih dari 1, pokoknya minimal 1 bini 10 anak. Pokoknya niat banyak anak, kagak usah mikir bagaimana menghidupi si anak. Nahnu narzuquhu wa iyyakum, kami yang ngasih rezeki, dia sama kalian, bukan kalian. Kami, kata Allah ya. Jadi banyak banyak anak. Orang tua kita dulu banyak anak. Kalau orang tua sekarang, Beb, kalau seandainya mau banyak anak harus mau banyak pabrik. Waduh, bahasanya keren juga. Paham nggak maksudnya? Ini bahasa orang sekarang. Kalau bahasa orang tua kita dulu kagak gitu, nggak mikir kayak gitu. Mau banyak anak harus banyak pabrik. Maksudnya bini nggak boleh lebih dari 1, banyak harus gitu. Ya nggak menjadi patokan ya. Kalau ente nggak bisa bertanggung jawab, untuk apa ente nambah beban hidup, nambah dosa aja malah yang ada. Lalu yang kedua, niatku dengan ini pernikahan untuk mendapatkan mahabbah,
mendapatkan kecintaan. Sama, yang pertama mahabbah tapi dari Allah, yang kedua mahabbah juga kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di dalam pernikahan ini memperbanyak keturunan, ya. Kalau niat tadi pertama mahabbah kecintaan dari Allah dan banyaknya keberlangsungan umat manusia, kalau kepada Nabi mahabbah kepada Nabi niatnya untuk memperbanyak keturunan, karena Nabi mengatakan tanakahu taksuru. Ini hadis Nabi, menikahlah kalian dan perbanyaklah anak, kata Nabi. Bukan nikah doang, bilang Nabi tanakahu taksuru, ya. Taksuru, perbanyaklah. Fa inni mubahin bikumul umam yaumul qiyamah. Karena sesungguhnya aku akan banggakan kalian nanti di hari kiamat, kata Nabi. Yang banyak anak dibanggain sama Nabi pada hari kiamat, bukan di dunia, ya. Kalau di dunia cukup Nabi yang sudah membanggakan itu orang. Nanti di akhirat dibanggain sama Nabi, dipamerin yang banyak anak. Saya saja niat 9 anak saya, kalau Allah izinkan minimal tuh 7, ya. Jangan pikir yang aneh-aneh, ya. Jangan pikir yang macam-macam. Niat saya punya anak 9, ta'adduban sama orang tua saya 10. Jadi jangan lengkai 10, 9 aja dah udah, ya. Nah, kalian begitu juga, ya. Begitu juga niat banyak anak kalau menikah, jangan mikirkan masalah rizki, ya. Yang penting ada kesepakatan, bini siap, bismillah. Apalagi kalau dapat bini yang support, wah bahagia banget loh, ya. Bahagia banget. Malah yang ngotot bini, mas, tiap tahun punya anak kita kada usah KB-KB, ya. Itu baru bini yang top, ya. Habis selesai nifas, habis melahirkan anak pertama, selesai ini nifas nih, gak ada lagi darah nifas, ya. Bilang suaminya, sayang mau KB pil atau KB, stop, diam. Maksudnya suntik, maksudnya kan. Langsung dipotong sama bini, stop, aku gak mau KB, sekarang produksi. Nih bini yang mesti diacung jempol 2, ya, diacung jempol 3. Begitu. Kenapa? Dia ngerti. Ini bini yang seperti ini paham apa? Dia bakal dibanggain Nabi nanti pada hari kiamat. Itu yang dikejar sama dia. Bagaimana kagak bahagia kita dibanggain sama Nabi? Dibanggain Nabi di hadapan semua umat. Makanya bilang Nabi, tanakahu taksuru. Menikahlah kalian ketika kalian sanggup, kalian siap, bismillah nikah. Udah menikah, banyak-banyak punya anak, kata Nabi. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah, ya. Jadi setiap tahun itu, wah, keluar produksinya, anak lagi, sampai suaminya ngeblank, bininya kagak nyerah, top. Ya. Tahun pertama melahirkan di rumah sakit, tahun kedua di bidan, tahun ketiga keempat di kamar rumah sendiri udah, karena sudah terbiasa mungkin bini itu, ya. Kagak butuh bantuan bidan atau bagaimana, goyang kaki aja bini roar keluar bayi. Saking bahagianya dia tadi dengan pengantin ketawa. Itu top yang seperti itu. Sampai paham ya. Kalian ini jangan tegang juga, Pak. Sama-sama lapar kita perut, tapi yang namanya kajian tetap kajian. Atau saya tutup nih. Yang ketiga, niatku dari ini pernikahan, dari apa-apa yang ada pada diriku, baik dari perkataan dan ucapan dan pekerjaan, mendapat keberkahan dengan doa anak yang soleh setelahnya, ya. Jadi kita kalau seandainya sudah ditanamkan niat ini, ya, besok mau menikah, malam mau menikah, besok mau nikah, malam niat, atau jam 8 akad nikah, sebelum jalan ke tempat akad nikah niat dari rumah, niatkan dalam hati, baca nih yang kita tulis diniatkan, ya.
Niat dengan ini pernikahan apa? Dapat ya untuk dirinya keberkahan anak yang soleh setelahnya. Biar apa? Dapat doa anak. Dapat doa anak-anak yang soleh. Kalau anaknya meninggal bayi, mengharap syafaat darinya. Karena bayi meninggal memang sedih orang tua, tidak apa-apa. Tapi ada sisi bahagia. Ayah dan ibunya ini bakal diberikan syafaat. Di bayi bakal nolong dia nanti pada hari kiamat. Ya. Datangkan syafaat nih bayi yang meninggal. Jadi ada sisi sedihnya boleh karena manusiawi, tapi hati tetap bahagia. Kenapa? Karena ini bayiku yang meninggal ini akan menolongku pada hari kiamat di hadapan Allah.